Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berani hidup jujur. Itu materi bab kedua, pendidikan agama Islam. Setelah kemarin pada bab pertama kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke. Langsung saja kita mulai. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang berani, atau dalam bahasa Arabnya adalah sikap saja'ah. Ditinjau dari segi bahasa atau dari sisi lughah, disebutkan dalam Qamus Mu'jamul Wasit, dalam kamus, bahwa makna saja'ah adalah adharu quwwatan wa jur'atan, syiddatul qalbi indal ya'si, robatotal ja'shi. Jadi nampaknya kuwah, nampaknya kekuatan dan jur'ah atau keberanian, kegagahan, ketekunan, kekuatan hati dalam menghadapi keputusasaan, tenang, sabar, dan menguasai diri. Nah, ini makna dari syaja'ah secara bahasa, adalah kekuatan dan keberanian seseorang, kekuatan hati dalam melawan keputusasaan, sikap tenang juga, sabar, dan dapat mengendalikan diri. Itu adalah saja'ah menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Nah, jadi menurut istilah adalah suatu keteguhan dan suatu keberanian, kekuatan pendirian dalam membela kebenaran. Jadi berani yang didasarkan atas kebenaran, bukan berani yang didasarkan atas kekeliruan atau kesalahan. Harus didasarkan dengan ilmu dan juga harus didasarkan atas kebenaran. Itulah saja'ah. Jadi tidak cukup hanya berani saja. Berani kalau dia salah juga kan kurang tepat seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Karena lawan dari saja'ah adalah jabanah, sikap penakut dan pengecut. Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan, akan tetapi keberanian adalah tuntutan keimanan. Nih. Kemudian iman kepada Allah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Seorang yang beriman, seorang yang itu harus berani menghadapi tantangan. Bagaimana Rasulullah dulu contohnya ya, ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau berani dakwah ke sana. Kemudian apa yang dilakukan oleh penduduk Taif? Maka justru penduduk Taif itu melempari Rasulullah sampai kaki Rasulullah berdarah. Tapi apakah beliau takut atau pergi? Tidak. Beliau justru bersabar. Bahkan malaikat Jibril itu menawarkan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk aku mengangkatkan gunung Taif ini dan akan aku timpakan kepada mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Sesungguhnya innahum qaumul la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang belum mengetahui. Sikap bagaimana beraninya Rasulullah ketika berdakwah, walaupun diuji seperti itu, dilambari sampai sampai kakinya berdarah, tapi Rasulullah tetap memperjuangkan kebenaran. Itu dakwah beliau. Di hadis lain Rasulullah juga menjelaskan dalam sabdanya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang hak, katakanlah yang benar, sekalipun kebenaran itu pahit. Kita harus berani menjunjung kebenaran, mengatakan suatu kebenaran, walaupun kebenaran yang kita lakukan itu kadang pahit seperti itu. Lanjut, adapun dalil saja'ah, terus di surat Ali Imran dan juga hadis riwayat Tirmidzi. Sebenarnya banyak dalilnya, tapi saya ambil satu dari ayat Al-Quran dan satu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Ali Imran ayat 139 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian wala tahinu, janganlah kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan juga janganlah kalian bersedih hati. Wa antumul a'launa, kamu adalah kaum yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Wala tahinu, janganlah, di poinnya, janganlah kalian merasa lemah. Kalian harus berani menegakkan kebenaran seperti itu. Wala tahzanu, dan juga kalian jangan merasa sedih. Karena wa antumul a'launa, kalian semua ini adalah golongan umat yang tinggi derajatnya in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, la takunu ima'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanan wa in dhalamu dhalamna walakin wattinu anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tadlimu. Jadi janganlah kalian itu hanya mengikuti orang saja. Jadi contoh seperti ini, in ahsanan nas ahsanan. Jika orang-orang yang berbuat baik, kalian ikut berbuat baik. Wa in dzalamu dzalamna. Jika orang-orang itu berbuat zalim, kamu juga ikut berbuat zalim. Jadi hanya ngikut aja orang-orang tanpa mengetahui kebenaran seperti itu. Kalau bahasa Jawanya hanya gerubuk sapen. Orang pergi ke utara ikut ke utara, orang pergi ke timur ikut pergi ke timur, jangan seperti itu. Wattinu anfusakum, kalian harus punya jiwa keberanian pada diri kalian sendiri. Bisa memutuskan sesuatu dengan keputusan kalian, kebijaksanaan kalian. In ahsanan nas an tuhsinu. Jika orang-orang itu manusia berbuat baik, maka kalian juga ikuti kebaikan mereka. Kalian juga berbuat baik. Wa in asa'u fala tadlimu. Dan tatkala mereka berbuat keburukan, kejelekan, maka janganlah kalian bersama mereka, tinggalkanlah mereka, janganlah kalian mengikuti perbuatan zalim yang telah mereka lakukan. Nah, ini adalah orang yang memiliki keberanian. Orang yang memiliki prinsip seperti itu. Jadi tidak orang berbuat baik, dia ikut-ikutan berbuat baik. Orang-orang berbuat buruk, dia ikut-ikutan terbuat buruk. Nah, tidak mengikuti manusia seperti itu, tapi dia memiliki jiwa keberanian. Jika orang-orang berbuat baik, maka dia akan ikuti berbuat baik. Tapi tatkala orang berbuat buruk, dia akan meninggalkan perbuatan buruk mereka dan tidak mengikuti mereka berbuat zalim seperti itu. Dia harus punya keberanian, punya prinsip seorang yang beriman itu. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kemudian selanjutnya implementasi perilaku saja'ah. Apa saja implementasi perilaku saja'ah? Contohnya yang pertama adalah quwwatul ihtimal, memiliki daya tahan yang besar. Jadi seseorang dapat dikatakan benar-benar memiliki sifat berani jika ia memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, dan mungkin saja penyiksaan, karena ia berada di jalan Allah Ta'ala. Nah, ini sebagaimana contohnya adalah yang dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah, di mana dia pada awal-awal masuk Islam, dia mendapatkan penyiksaan dari orang kafir karena ingin mempertahankan Islamnya, mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Pernah di saat siang hari itu Bilal itu diikat kaki dan tangannya, kemudian ditindih batu di atas perutnya. Itu merupakan penyiksaan yang dilakukan oleh orang kafir ketika sahabat Bilal itu mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Maka tatkala orang kafir itu menyuruh Bilal untuk meninggalkan Islam dan kembali ke agama nenek moyang dahulu, apa yang dia lakukan? Yang dikatakan oleh Bilal, Bilal hanya mengatakan ahad, 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 artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Seperti itu. Kemudian ada sahabat lain yang juga disiksa, banyak sahabat-sahabat dulu yang disiksa, seperti Sumayyah, Ammar, Yasir, satu keluarga itu disiksa dengan kejam, bahkan ada yang digergaji tubuhnya. Masa. Sampai meninggal, dia tetap, mereka keluarga ini tetap mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Berbeda dengan sekarang ini,
Kalau sekarang seorang beragama, seorang ke masjid kan tidak diancam-ancam seperti itu. Kalau dulu itu orang menegakkan agama Islam, ancamannya luar biasa penyiksaan yang diterima. Itu. Jadi seorang yang implementasi dari perilaku sajiah adalah yang pertama kuwatul ihtimal. Seseorang yang memiliki daya tahan yang besar ketika mendapat cobaan, siksaan dari orang kafir demi mempertahankan apa kalimat la ilaha illallah, berada di jalan Allah fi sabilillah. Kemudian implementasi yang kedua as-sarahah fil haq. Berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Keterus terangan dalam menyampaikan kebenaran adalah indikasi keberanian. Sebagaimana sahabat dulu, Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada, orang yang mati syahid adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Adalah warajulun qala ila imamin jair fa'amarahu wa nahu faqatalahu. Di mana Hamzah bin Abdul Muthalib ini seorang laki-laki yang berani mengatakan kepada imamnya, kepada pemimpin yang zalimnya, pada waktu itu karena presidennya zalim, sultannya zalim, dia mengajak kepada yang ma'ruf, fa'amarahu wa nahahu, dan meninggalkan kepada kemungkaran, artinya dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru apa yang diterima oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, faqatalahu. Dan sultan tadi memerintahkan bala tentaranya untuk membunuhnya. Untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena apa? Karena yang dilakukan Hamzah adalah menyampaikan kebenaran. Itu kan butuh keberanian, betul. Dia berani mengungkapkan kebenaran, berani mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpinnya yang berbuat zalim. Ila imamin jair. Diajak amar ma'ruf nahi mungkar, justru pemimpinnya tadi, sultannya tadi tidak mau, bahkan faqatalahu, justru dibunuh Hamzah. Maka dikatakan penghulu para syuhada, Sayyidus Syuhada, Hamzah bin Abdul Muthalib. Seperti itu. Padahal Islam kan nggak seperti itu. Islam itu dikatakan oleh Rasulullah, walaupun budak yang hidungnya rumpung, budak yang cacat, kalau yang dikatakan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia menyampaikan kebenaran, maka kita harus ikuti kan, sami'na wa ata'na. Tidak seperti itu. Seperti itu. Jadi Islam itu tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan seperti itu. Kalau yang disampaikan itu suatu kebenaran, sekalipun itu orang yang derajatnya rendah, misalnya di masyarakat kita, ya kita harus ikuti. Memang yang dikatakan itu kebenaran. Makanya yang kedua ini, implementasi dari sikap saja aja as-sarahah bil haq. Seorang berani berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian yang ketiga, sifat atau sikap implementasi dari sikap saja adalah kitmanus syirri. Kitmanus syirri artinya orang yang dapat memegang rahasia, menyembunyikan rahasia. Kerahasiaan terlebih lagi dalam konteks perjuangan adalah sesuatu yang berat dan berisiko tinggi. Terbongkarnya rahasia dan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, kesiapan memegang rahasia menjadi indikasi saja seorang muslim yang berjuang, seperti pejuang muslim. Jadi seseorang yang muslim yang pejuang itu, dia memiliki sikap berani dalam apa? Dalam memegang rahasia. Jadi rahasia itu tidak boleh disampaikan kepada orang sembarangan ya, sembarang orang ya. Nanti kalau dia lupa atau seperti apa, dia akan mengucapkan sesuatu yang itu sebenarnya rahasia, diucapkan ke musuh misalnya, diucapkan ke orang banyak, sehingga akan menjadi kehancuran kepada orang yang pemegang rahasia tadi. Di kalangan sahabat Rasulullah SAW sendiri ada yang dipercaya memegang rahasia, tidaklah banyak. Di antaranya adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan sebutan sahibus sirri, pemegang rahasia. Jadi Rasulullah itu memilih para sahabat sebagai sahibus sirri itu nggak sembarangan. Sedikit orang yang dipercaya dalam memegang rahasia ini. Kalau orang yang nggak amanah ya bisa dibocorkan rahasia itu. Padahal itu misalnya rahasia negara, itu yang nggak boleh bocor di kalangan umat. Kemudian yang keempat, implementasi dari sikap saja adalah
al-i'tirafu bil khoto'i. Seorang berani mengakui kesalahan yang ada pada dirinya. Allah Ta'ala memberikan contoh pelajaran dari sikap Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan itu ya, diskisahkan ketika memakan buah kuldi, ia tidak melimpahkan kesalahan itu pada setan yang menggodanya, akan tetapi ia akui kesalahan dirinya sehingga terbukalah pintu ampunan dari Allah untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Walaupun dia digoda oleh setan, dia tidak menyalahkan setan, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri, berani mengakui kesalahan yang ada pada dirinya. Seperti di surat Al-A'raf ayat 23, Nabi Adam dan istrinya ini berkata, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan Siti Hawa berkata, dan istrinya mengatakan, Rabbana ya Tuhan kami, dzalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika bukan karena ampunanmu dan juga wa tarhamna dan rahmatmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi orang yang merugi. Pertobatan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam berani saja, berani mengakui kesalahan yang ada pada dirinya. Kadang itu kita sudah jelas-jelas salah, tapi kita tidak mau mengakui kesalahan kita, dan bahkan kita tidak mau minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Muskilah, musibah juga bagi kita. Nah, itu jadi ya, implementasi keempat dari sikap saji'ah adalah al-i'tirafu bil khoto'i, seseorang yang berani mengakui kesalahan yang ada pada dirinya. Kemudian yang kelima, implementasi dari sikap saji'ah adalah milkun nafsi indal ghadabi. Seseorang yang milkun nafsi, dapat mengerem, dapat menguasai nafsunya, hawa nafsunya indal ghadab, ketika seorang itu sedang marah. Seseorang dikatakan berani bila ia tetap mampu bermujahadah lin nafsi, berjihad melawan nafsunya sendiri, melawan nafsu dan amarah. Kemudian ia tetap dapat mengendalikan diri dan menahan tangannya, padahal ia punya kemampuan dan peluang untuk melampiaskan amarahnya. Nah, ini ya, yang harus kita jaga. Seorang yang berani itu artinya dia dapat mengendalikan hawa nafsu ketika marah. Betapa banyak orang yang gampang meledak, gampang marah, kesenggol sedikit aja marah, mendengar ucapan yang menyinggungnya sedikit aja langsung marah, emosi, bahkan sampai memukul orang lain. Bukan seperti itu. Dikatakan di dalam hadis Bukhari, laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, orang yang perkasa itu adalah orang yang menang dalam pergulatan, dalam bergulat. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat, yang sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, yang memiliki nafsahu indal ghadab, ketika dia sedang marah. Makanya kan Rasulullah mengajarkan kalau orang itu sedang marah, maka dianjurkan untuk berwudu. Ketika dia marah saat berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Ketika duduk masih marah, dianjurkan untuk berbaring, supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena apa? Kalau kita sudah marah, emosi, kita zalim kepada orang lain, nanti di akhirnya adalah penyesalan seperti itu. Jadi itu ya, implementasi dari sikap saji'ah yang kelima adalah milkun nafsi indal ghadabi. Seorang yang dapat menguasai nafsunya, menguasai dirinya indal ghadab, ketika seorang itu marah. Kemudian sekarang hikmah perilaku syaja'ah. Yang pertama, menimbulkan perilaku terpuji seperti tangguh dalam menghadapi masalah. Orang yang berani, memiliki sikap keberanian, berani dilandaskan atas kebenaran, akan menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi masalah. Dia tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak mudah marah dan menjadi pribadi yang tenang tadi. Karena dia dapat mengendalikan nafsunya ketika marah, maka sesungguhnya dia akan menjadi pribadi yang tenang, yang menyenangkan orang lain, yang tenang, tidak gampang emosi, seperti itu. Karena keberanian yang ada pada dirinya dilandaskan atas kebenaran atau al-haq. Kemudian yang ketiga, berani dalam menegakkan kebenaran. Sebagaimana tadi
sahabat Rasulullah yang menjadi sayyidus syuhada, karena dia dapat berani memberikan nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpinnya yang zalim, walaupun akhirnya dia dibunuh, tapi dia kan berani menegakkan kebenaran kepada Sultanun Jair, kepada sultan yang zalim, sehingga dia dikatakan penghulunya para syuhada. Kemudian yang keempat, menjadi pribadi yang selalu bersikap produktif. Seorang yang berani itu selalu memiliki sikap produktif, dia tidak stagnan, menghasilkan produk-produk baru seperti itu. Kemudian kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat yang menjadi berkurang, karena dia memiliki sikap keberanian di atas kebenaran, sehingga lingkungan itu, maksiat-maksiat yang dilakukan di lingkungannya menjadi berkurang. Kemudian meningkatkan keamanan suatu lingkungan. Maka tatkala kejahatan itu berkurang di lingkungannya, otomatis kan keamanannya juga akan meningkat di lingkungan tersebut. Itulah hikmah dari perilaku saja'ah, keberanian seseorang yang dilandaskan atas kebenaran. Kemudian kita akan membahas tentang pentingnya memiliki sikap jujur. Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur, ya. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang mengarahkan pemiliknya kepada kebaikan atau kebajikan, sebagaimana dijelaskan Nabi SAW. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, Nabi SAW bersabda, alaikum bisidqi, maka wajib atas kalian untuk berperilaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan seorang kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan orang atau membawa orang itu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya ada lanjutannya, wa iyyakum al-kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Kebalikan dari jujur, maka kalian dilarang untuk dusta, karena kedustaan itu membawa seorang kepada fujur, kejelekan, dan kejelekan itu, kemaksiatan itu akan membawa seorang ke dalam neraka. Jadi wajib bagi kita seorang muslim untuk memiliki sikap jujur. Karena jujur tadi akan membawa seorang kepada kebaikan, dan kebaikan tadi akan membawa seorang ke surga. Berbeda dengan dusta, ya. Kalau dusta itu akan membawa seorang kepada kefujuran, kerusakan atau kemaksiatan. Karena apa? Seorang yang berbohong pasti nanti berikutnya itu juga akan berbohong. Kebohongan yang kedua untuk menutupi kebohongan yang pertama. Misalnya ada orang bertanya, kamu tadi nggak masuk sekolah karena apa? Ban saya bocor, Pak. Padahal nggak bocor. Terus gurunya tanya lagi, bocornya di mana? Di sini, Pak, di pelosok misalnya. Padahal dia nggak, kan di pelosok. Bocor kan sebenarnya nggak bocor, dia bohong pertama. Kemudian dia mengatakan, saat gurunya bertanya, bocornya di mana? Di pelosok, Pak. Itu kebohongan kedua. Kebohongan kedua ini untuk menutupi kebohongan yang pertama. Coba kalau di awal dia jujur, iya Pak, saya telat sekolah karena saya bangunnya kesiangan. Ini kan jujur. Tapi kalau bohong nanti akan berbuntut kepada kebohongan-kebohongan selanjutnya, sehingga dia tidak merasa sudah mengumpulkan pundi-pundi dosa seperti itu. Kemudian macam-macam sifat jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang-orang yang jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Maka Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seorang itu tergantung pada niatnya. Maka jujurlah dalam berniat. Kita kan harus jujur. Kita sekolah itu tujuannya untuk apa sih? Misalnya kita menuntut ilmu itu, hati kita, niat kita untuk apa? Apakah biar dikatakan kita orang yang hanya orang yang pandai, kemudian kita riak seperti itu, atau emang kita niat belajar ini, mencari ilmu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk memerangi kebodohan misalnya seperti itu. Kita harus jujur dalam niat. Kita niat membantu orang misalnya, bersedekah, niat kita itu apa? Jangan-jangan kita hanya berniat agar disebut seorang dermawan, agar menjadi riya, agar dipuji orang.
tapi niatkan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Kita sekolah, kita niatkan untuk ibadah. Kita macul misalnya di sawah, membantu orang tua jualan, kita niatkan untuk ibadah, birrul walidain. Sehingga aktivitas yang dilihat itu seperti aktivitas dunia akan menjadi nilai ibadah ketika niatnya itu benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang atau mendamaikan dua orang yang bersengketa atau perkataan suami yang ingin menyenangkan istri. Ini adalah kebohongan yang ditolerir dalam Islam, karena di dalam hadis sebenarnya itu ada, man. Dalam kondisi perang itu boleh berdusta. Dalam kondisi perang kan nggak mungkin kita menyampaikan strategi perang kita kepada musuh, kan. Nah, kemudian yang kedua, mendamaikan dua orang yang bersengketa, dua orang yang berselisih, bermusuhan, kita damaikan dengan cara berbohong. Misalnya kita puji si A dan B bermusuhan, kita katakan kepada si A, tadi si B ngomong gini loh ke kamu, dia itu sebenarnya mau minta maaf, padahal enggak seperti itu. Sebenarnya dia itu masih menghormati kamu loh. Nah, itu berusaha untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Yang ketiga adalah ketika menyenangkan istrinya. Misalnya istrinya memasak tetapi ternyata masakan itu terlalu asin, kemudian suaminya tetap memakannya. Oh, istriku, sebenarnya masakanmu itu enak sekali, padahal aslinya asin. Nah, itu menunjukkan untuk menyenangkan hati istrinya, jangan sampai menyakiti hati istrinya. Itu boleh berdusta dalam rangka menyenangkan istri, seperti itu. Jujur dalam ucapan. Sekarang banyak kedustaan-kedustaan yang dibuat, berita-berita hoax itu di media sosial sangat banyak. Maka kita harus bersikap bijak, jujur dalam ucapan dan tulisan yang kita unggah atau upload di media sosial kita. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, antara perbuatan kita secara zahir, secara lahir, dan juga batin kita di dalam hati itu harus cocok, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu antara lahirnya yang diperbuat dengan batinnya atau hatinya itu berbeda. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang munafik itu adalah izharul iman, menampakkan keimanan, wa ikfaul kufur, dan juga menyembunyikan kekufuran. Maka dikatakan dzul wajhain, memiliki dua wajah. Di Al-Baqarah kan ada ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah sebutkan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik itu ketika dia bertemu dengan orang-orang yang beriman, dia akan mengatakan amanna, kami beriman. Tatkala mereka kembali kepada setan-setan mereka, artinya orang-orang yang buruk, teman-teman mereka akan mengatakan, sesungguhnya inna ma'akum, saya itu sama seperti kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Sebenarnya saya mengatakan beriman kepada orang-orang yang beriman itu hanya untuk mengolok-olok mereka. Jadi orang munafik itu seperti itu. Musang berbulu domba ya, antara yang diucapkan, yang dilaksanakan oleh lahir atau dohirnya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya. Maka Rasulullah mengingatkan seorang yang tidak jujur itu ada 3 golongan nanti yang akan diseret oleh Allah ke neraka. Pertama kali diseret ke neraka dan dicampakkan oleh Allah. Yang pertama, qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu. Di segolongan yang pertama ketika ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan ketika hidup di dunia? Fama amilta fiha qala, laki-laki tadi mengatakan qataltu fika, aku berperang di jalanmu ya Allah, hatta stushhidtu, sehingga aku mati dalam keadaan syahid. Apa yang dikatakan oleh Allah? Qala kadzabta, engkau adalah pendusta, engkau berdusta. Kamu tidak berperang di jalan Allah dengan niatkan sebagai syuhada, enggak. Tapi apa? Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un. Engkau berperang ketika hidup di dunia, engkau berjihad itu niatnya bukan karena aku, tapi agar dikatakan engkau adalah seorang pejuang. Nah, jadi niatnya keliru dia. Dia itu berdusta kepada Allah. Ketika dia hidup di dunia, dia berperang, seharusnya berperang itu diniatkan di jalan Allah, sehingga dia kalau mati menjadi syahid, tapi dia niatkan agar disebut seorang pejuang, seorang yang pemberani.
maka dia telah hatinya telah berdusta karena niatnya itu bukan lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Fakot gila, sungguhnya peranu itu sebutan kamu sebagai pejuang itu sudah diberikan kepadamu ketika kamu di dunia itu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah memerintahkan untuk mencampakkan dia dan Allah akan menyeretnya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak jujur. Seperti itu. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang laki-laki yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmunya. Wa qara'al Qur'an, dan dia juga sebagai orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta. Maka tatkala Allah bertanya kepadanya, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika Al-Quran. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya telah belajar ilmu agama. Saya juga telah mengajarkan ilmu agama dan saya telah membaca Al-Quran di dunia itu fika, hanya mencari ridhomu semata. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Qala kadzabta, kamu juga berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun. Faqara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'un. Kamu mengajarkan ilmu agama liyuqal, agar dikatakan kepadamu engkau adalah seorang alim ulama. Wa qara'tal Qur'an, engkau membaca Al-Qur'an liyuqal, agar engkau dikatakan sebagai huwa qari', seorang yang pandai membaca Al-Qur'an. Jadi niatmu itu dusta bukan karena Allah. Engkau mengajarkan ilmu agama dan membaca Al-Qur'an itu bukan karena Allah, tapi agar kamu disebut seorang alim ulama, agar engkau disebut seorang yang ahli Qur'an, ahli membaca Al-Qur'an. Faqad qila, maka sebutan-sebutan itu sudah kamu terima di dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka orang itu dicampakkan oleh Allah dan diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang tidak jujur dalam hati dan perbuatannya itu akan diancam oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Nah, jadi ada seorang laki-laki yang diberikan nikmat oleh Allah berupa kekayaan harta. Kemudian laki-laki itu Allah bertanya, qala fama amilta, apa yang kamu kerjakan dulu di dunia? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu. Tidaklah aku meninggalkan infak di jalanmu ya Allah. Dia selalu menjadi orang yang terdepan dalam menginfakkan harta yang Allah berikan kepadanya. Kemudian apa kata Allah? Qala kadzabta, engkau juga berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Kamu melakukan yang demikian, kamu memberikan harta, menginfakkan hartamu, memberikan hartamu kepada manusia itu bukan karena aku, bukan karena Allah, akan tetapi walakinnaka fa'alta liyuqal, agar kamu disebut seorang yang jawadun, seorang yang dermawan. Dan sebutan-sebutan itu, pujian-pujian itu, faqad qila, sudah kamu terima ketika kamu hidup di dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Maka Allah campakkan dia dan Allah seret ke neraka. Nah, ini adalah contoh 3 orang nanti yang pertama kali dicampakkan oleh Allah dan akan diseret ke nerakanya Allah. Yang pertama tadi orang yang berjihad tapi dia niatkan bukan untuk karena Allah, berjihad fisabilillah, tapi dia niatkan agar disebut seorang pejuang. Kemudian yang kedua, seseorang yang belajar agama, mengajarkan agama, seorang yang baca Al-Quran, tetapi niatnya bukan karena Allah, tetapi niatnya agar disebut para ulama, agar digolongkan termasuk dari ulama, kemudian agar disebut dia seorang yang ahli membaca Al-Quran, ahlul Quran, dan sebutan-sebutan itu sudah diterima ketika di dunia. Kemudian yang ketiga, seseorang yang diberikan karunia harta oleh Allah, tetapi dia gunakan untuk menginfakkan, untuk bersedekah, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya agar disebut seorang dermawan. Dan pujian-pujian itu telah diterima ketika di dunia, maka dia di akhirat tidak mendapatkan bagian sedikit pun
bahkan mereka akan dicampakkan oleh Allah dan akan diseret ke neraka. Nah, ini pentingnya sikap jujur itu seperti ini. Seorang yang tidak bisa jujur antara lahir dan batinnya seperti itu. Kemudian hikmah manfaat berperilaku jujur yang pertama adalah perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut dan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Nah, ini seorang yang berperilaku jujur itu hatinya akan tenang. Tapi kalau orang yang pendusta itu akan seperti dikejar-kejar sesuatu. Orang yang berdusta itu membuat hatinya tidak tenang, akan terjadi kegelisahan, hazan, sedih. Itu kalau orang yang pendusta. Kemudian yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Tentu Allah akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang jujur, orang-orang yang berbuat baik, kemudian selamat dari azab dan bahaya tadi sebagaimana hadis Rasulullah, wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Karena seorang yang berdusta itu, dusta itu kan lawan dari jujur, akan terjatuh kepada fujur, kecelakaan, dan kecelakaan nanti akan membawa seorang ke neraka, ya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang keempat, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita ke surga. Tadi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Akan membawa kebaikan tadi menuju ke surganya Allah kalau orang itu berperilaku jujur. Kemudian yang kelima, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentu Allah akan mencintai orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur dalam niat dan dalam perbuatan tadi. Jangan sampai kita berbuat kebaikan, beramal, tetapi niat kita keliru. Kita tidak jujur kepada Allah, tapi justru kita riya, bermaksud untuk mencari pujian dari orang. Na'udzubillah. Kemudian yang keenam, disenangi orang lain. Justru orang yang jujur itu pasti orang lain itu suka. Ketika dia bermuamalah kepada orang lain akan suka karena orang yang terkenal jujur. Maka Rasulullah di waktu mudanya sebelum diangkat jadi nabi itu kan di kalangan orang kafir Quraisy disebut Rasulullah itu adalah Al-Amin, seseorang yang dapat dipercaya. Memang kejujurannya luar biasa Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seperti itu ya hikmah manfaat berperilaku jujur. Jadi hubungan keberanian atau sikap saja'ah dan kejujuran adalah seorang itu harus berani menyampaikan kebenaran, kejujuran, karena kejujuran itu juga perlu dilandaskan dengan keberanian. Menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran itu kan tadi ya perlu dilandasi pada keberanian. Bagaimana tadi Hamzah yang menjadikan Sayyidus Syuhada. Dia suka seperti itu karena dia berani menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin Sultanul Jair, kepada pemimpin yang berbuat zalim. Tapi akhirnya dia dibunuh. Berkat dibunuhnya itu dia menjadi Sayyidus Syuhada, penghulunya para syuhada. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mendapatkan ridho dari Allah dan kita mendapatkan manfaatnya. Semoga ilmu kita manfaat seperti itu. Dan juga yang terpenting semuanya kita bisa mengamalkannya. Kita memiliki sikap saja'ah, berani, dilandaskan kepada kebenaran, dan juga kita juga bisa berperilaku jujur kepada siapapun. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.